Nama saya Rolando Supit, saya dari kelas 2B5 Manajemen, NIM saya 190611022273. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi yang ada dalam statistika bisnis. RPS 7, yang pertama pengertian distribusi probabilitas. Distribusi probabilitas adalah suatu distribusi yang menggambarkan peluang dari sekumpulan varian sebagai pengganti frekuensinya. Probabilitas dari suatu variabel acak yang mempunyai nilai sama atau kurang dari suatu nilai tertentu. Oke, lanjut RPS 8. Populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi berupa subjek objek yang diteliti untuk dipelajari dan diambil kesimpulan. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang diteliti. Dengan kata lain, sampel merupakan sebagian atau bertindak sebagai perwakilan dari populasi, sehingga hasil penelitian yang berhasil diperoleh oleh sampel dapat digeneralisasikan pada populasi. RPS 9. Pengertian interval keyakinan dalam statistik. Interval keyakinan adalah jenis estimasi yang dihitung dari statistika data yang diamati. Ini mengusulkan rentang nilai yang masuk akal untuk parameter yang tidak diketahui, misalnya rata-rata. Interval memiliki tingkat kepercayaan terkait bahwa parameter sebenarnya dalam kisaran yang diusulkan. RPS 10 hipotesis. Perlu diketahui bahwa ciri utama dari hipotesis yaitu adanya perbandingan antara dua variabel atau lebih. Jadi bisa dikatakan bahwa hipotesis tidak biasa terjadi tanpa adanya variabel pendukung dalam penelitiannya. Konsep dasar pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dapat dibedakan atas beberapa jenis berdasarkan kriterianya menyertainya, berdasarkan jenis parameternya, berdasarkan jumlah sampelnya, dan berdasarkan arah atau bentuk formulasi hipotesisnya. Lanjut RPS 11. Pengenalan SPPS. SPPS adalah sebuah program aplikasi yang memiliki kemampuan untuk menganalisis statistik cukup tinggi serta sistem manajemen data pada lingkungan grafis dengan menggunakan menu-menu deskriptif dan kotak-kotak dialog yang sederhana sehingga mudah untuk dipahami. Untuk cara pengoperasiannya, beberapa aktivitas dapat dilakukan dengan mudah, yaitu dengan menggunakan painting dan clicking mouse. RPS 12. Pengertian regresi linear. Dalam statistika, regresi linear adalah sebuah pendekatan untuk memodelkan hubungan antara variabel terkait Y dan satu atau lebih variabel bebas yang disebut X. Salah satu kegunaan dari regresi linear adalah untuk melakukan prediksi berdasarkan data-data yang telah dimiliki sebelumnya. Hubungan di antara variabel-variabel tersebut disebut dengan model regresi linear. Berdasarkan penggunaan variabel bebas, maka regresi linear dapat dibagi menjadi dua, yaitu regresi linear unvariable dan regresi linear multivariable. RPS 13. Pengenalan karakteristik data. Data merupakan kumpulan fakta atau angka atau segala sesuatu yang dapat dipercaya kebenarannya sehingga dapat digunakan sebagai dasar penarikan kesimpulan. Karakteristik data, elemen atau unsur. Serangkaian data memiliki elemen, masing-masing elemen memiliki karakteristik. Variabel. Variabel adalah karakteristik atau ciri khas elemen yang menjadi perhatian dan memiliki nilai-nilai yang berbeda. Kasus. Kasus adalah informasi yang menyangkut seluruh variabel dari suatu elemen tertentu. Observasi. Observasi adalah hasil pengamatan tertentu. Dan yang terakhir RPS 14. Statistika non-parametrik. Statistika non-parametrik adalah cabang statistika yang tidak hanya didasarkan pada keluarga parametriset dari distribusi probabilitas. Contohnya
Contoh umum dari parameter adalah mean dan variance. Statistika non-parametrik didasarkan pada distribusi bebas atau memiliki distribusi yang ditentukan, tetapi dengan parameter distribusi tidak ditentukan. Statistika non-parametrik mencakup statistika deskriptif dan inferensi statistik. Itulah sedikit penjelasan dari saya tentang materi statistika. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penjelasan. Terima kasih.